Wah, itu garisnya keinjak. Bangunnya uang tuh. Kami ada karena beda, beda warna, satu rasa. Kami ada karena beda, beda warna, satu rasa. Warna-warni Indonesia ada dalam satu langit. Yeay! Halo adik-adik, selamat datang di kisah Sahabat Pelangi. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan di akhir cerita. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak kisah Sahabat Pelangi. Chan, aku punya gangsing baru loh. Oh ya? Keren gak? Ya keren lah. Coba kita adu, Yan. Ayo, siapa takut? Kamu bawa gangsing kan? Bawa. Kamu ngapain sih, Chan? Mau main gangsing atau sirkus? Tenang, Yan. Kali ini aku pasti menang kalau pakai gaya seperti tadi. Ada-ada aja kamu tuh. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ayo, gangsingku. Putar terus yang kencang. Senggol aja itu gangsing Wayan. Wow, set. Jangan mau. Aduh, kamu kejar aja tuh gangsing Chandra. Bikin dia tumbang ya. Ayo. Ya, kok tumbang sih? Apa ku bilang tadi? Nggak seru nih. Masa gangsing baruku cepet tumbang? Nggak keren tuh namanya. Tadi kayaknya aku kurang pas deh lemparnya. Ulang lagi, Chan. 1, 2. Ya, udah bel masuk lagi. Ya, ntar kita terusin lagi ya. Oke, masuk kelas yuk. Masing-masing. Anak-anak, kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang hitung-hitungan menabung. Ada yang tahu apa arti itu menabung? Saya, Bu Guru. Menabung itu menaruh uang di celengan. Ah, betul itu Nisa. Ada lagi yang tahu artinya menabung? Bu Guru, menabung itu menyisakan uang jajan kita kan, Bu? Ya, tepat sekali Wayan. Jadi, menabung itu artinya menyimpan atau menaruh uang di suatu tempat untuk sekian lama. Uangnya dari mana, Bu? Iya, uangnya bisa jadi dari uang jajan kalian sehari-hari. Gak jajan dong, Bu. Tidak semuanya, tapi sebaiknya tidak harus jajan setiap hari kan? Toh ada makanan dan minuman dari rumah. Itu sudah. Bu Guru, menabung itu harus ya? Iya, belajar menabung sejak usia kalian itu bagus. Karena hasil menabung dapat dipakai untuk keperluan mendadak atau membeli sesuatu yang kita inginkan. Nabungnya di mana, Bu? Bisa di celengan. Celengannya bisa kalian beli di toko buku. Bisa kalian buat sendiri dari bekas toples. Oh. Sekarang coba kita hitung ya. Hasil tabungan kita, misal uang jajan kita satu hari itu Rp3.000. Lalu kita sisihkan 1.000 setiap harinya. Berapa uang yang kita peroleh selama 1 minggu? 7.000, Bu Guru. Iya, betul. Nah, kalau kita menabung selama 1 bulan, selama 30 hari, berapa uang tabungan kita? 20.000. Benarkah? Salah. Yang benar 30.000.
Coba Chandra, kamu tulis hitungannya ke depan. Chandra, coba kamu hitung. Kalau tabungan kalian simpan selama 3 bulan, jadi berapa jumlahnya? Terima kasih ya Chandra. Nah anak-anak, kalian lihat kan bagaimana kalau kita rajin menabung? Iya, Bu Guru. Kalian mau punya tabungan? Mau, Bu. Pandai sekali. Jadi mulai sekarang kita sama-sama rajin menabung ya. Bulan depan Ibu akan tanya hasil tabungan kalian selama 1 bulan. Oke? Harus 1.000 setiap hari, kah? Tidak harus sayang. Boleh Rp500, Rp1.000, atau bahkan lebih dari itu. Yang penting kalian ingat dan masukkan uang ke dalam tabungan. Oke? Iya, Bu Guru. Teman-teman, kalian rencananya mau nabung berapa? Marta mau coba Rp500 dulu saja. Kalau Rp500, nanti jadi nggak banyak, tak? Oh iya ya. Jadi berapa, kah? Ya tidak apa-apa atuh, Rp500 juga. Yang penting kan rutin setiap hari. Ya juga sih. Nah, gini aja. Kita lomba siapa yang paling rajin nabung. Bulan depan kita hitung celengan kita masing-masing. Gimana? Boleh juga. Lalu yang menang dapat apa, kah? Yang menang ditraktir es krim sama temen-temen deh. Es krim? Wah, asik. Tapi harus rajin nabung dulu, Chan. Ya, sekarang aja deh. Wow, maunya tuh. Nah adik-adik, seru kan ceritanya? Sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa manfaat menabung? Dicatat ya, apa manfaat menabung? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Setiap manusia akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dalam kehidupan. Sebagai umat beragama, bagaimanakah sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu musibah? Ikuti Bangkit Melawan COVID-19 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terus, waktu kecil, Babe main apa lagi?
Wah, banyak banget, Neng. Nih, salah satunya aja ya. Babe suka ke hutan. Ke hutan? Lah iyalah ke hutan. Dulu kan masih banyak hutan. Nggak takut, Be? Kenapa takut? Anak laki mah harus berani, Yan. Kan Babe juga belajar silat dari kecil. Wah, coba, Be. Kayak gimana silatnya? Nih, Babe peragain. Wah, hebat euy, Babe. Keren, Be. Wayan mau dong diajarin gerakan silatnya. Ya, boleh aja. Tapi latihannya harus disiplin, ya. Siap, Be. Ya udah, kita pamit ya, Be. Oke deh, tunggu kabar dari Babe ya. Siap, Be. Hobi Pahalayhu Gambreng. Ya, kok aku yang jaga duluan sih? Ya udah, terima aja sih, Chan. Ntar juga gantian. Ayo, kamu tutup mata. 1, 2, 3. Udah belum? Belum atuh, Chan. Baru juga hitungan ketiga. Buruan dong. 4, 5, 6. Udah kan? Kau hitung belum sampai 10. Sudah banyak tanya-tanya terus. Hitung lagi sudah. Ih, lama banget sih. 9, 10. Udah ya, pokoknya aku langsung cari nih. Pada sembunyi di mana ya mereka? Heran, kok di semak-semak ini nggak ada satupun yang sembunyi? Aduh, cari kesana kemari, kok nggak ada ya? Kan aku capek dan haus jadinya. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Jangan lupa berdoa. Hati-hati ya, Nak. Tolong jaga adiknya ya. Janji ya. Maaf ya, Dek. Iya, Kak. Yuk, kita lanjut lagi. Menemani pagi hari Anda di akhir pekan, suguhan film-film pendek karya sinias-sinias muda berbakat Indonesia menghibur Anda bersama keluarga. Temukan pesan-pesan pendidikan syarat makna. Cerita Pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Menanti waktu berbuka puasa. Kami isi waktu Anda sejenak dengan tayangan informatif dan obrolan penuh makna tentang Islam. Bersama ustadz-ustadz ternama. Maka kemudian syukur kita akan muncul. Jelang Beduk, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kamu teh jajan melulu. Udah mulai nabung belum? Oh iya, nabung. Mana bisa? Aku kan harus jajan. Harus jajan? Nggak kebalik tuh.
Harus nabung kali, Chan. Maksudku, aku sukanya jajan. Jadi susah deh buat nabung. Jangan boros atuh, Chan. Iya sih. Chandra, kau ingat kah? Siapa yang tabungannya paling banyak dapat hadiah es krim. Oh iya ya. Dan harus ada keinginan juga. Hasil tabungan itu nanti buat apa? Pasti kamu jadi semangat deh. Emang Nisa nabung buat apa? Kalau Nisa mah pengen beliin Teh Dewi kerudung baru yang warna pink. Kalau Marta sudah pikir nanti mau belikan Mama hiasan rambut. Mama pasti senang. Kalau kamu, Yan? Aku sebenarnya sih pengen beli mainan baru. Tapi pengen kasih Bunda tanaman juga. Bundaku kan seneng banget punya banyak tanaman. Kalau gitu, tabungan yang pertama ini kamu kasih ke Bunda aja dulu, Yan. Habis itu nabung lagi buat beli mainan baru. Oh iya ya. Nah, Chandra, kau tidak inginkah belikan hadiah untuk Mama? Iya ya. Tapi harus nabung dulu ya. Ya iyalah. Kalau gitu, mulai besok aku belajar nabung deh. Nah, gitu atuh. Aku mau belikan Mama cetakan kue yang bentuknya lucu. Biar Mama semangat dan sering bikin kue. Itu sih namanya modus. Kasih hadiah biar dibikinin kue terus. Nah, adik-adik, seru kan ceritanya? Sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kamu bisa menabung? Dicatat ya, bagaimana caranya supaya kamu bisa menabung? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya. Sebelum kembali menyimak kelanjutan cerita Sahabat Pelangi, sekarang ada sahabat lainnya yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah nih. Yuk kita lihat. Aku pengen mandi virus corona. Ayo kawan-kawan, mari bersihkan tanganmu dengan air mengalir dan sabun antiseptik untuk mencegah penyebaran virus corona agar hidup sehat dan juga tetap ceria. Hei, sok tanganmu yang bersih. Cicu, pakai antiseptik. Virus corona, hush, pergi kamu. Dadah. Kamu tahu nggak, hari ini KIP sudah turun. Ih, manis. Ayo, mari. Udah cair. Alhamdulillah sudah cair, Mas. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Anak-anak, sekolah yang pindah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mampu mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Kunci dari keimanan itu rahmat, itu kasih sayang. Nah, oleh karenanya kemudian muncul atau sabda Rasulullah SAW yang terkenal, "Man la yarham, la yurham." Mengukir prestasi, mengharumkan nama bangsa, turnamen bergengsi dalam dan luar negeri, performa pebulu tangkis Indonesia di mata dunia. Rumah Bulu Tangkis, setiap Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa.
Bugi, turun dong Bugi. Bugi, dicariin opung ibu. Ayo sini. Ya elah nih kucing, Babe malah dicuekin. Yuhu, sini Bugi, ayo turun. Cari apaan sih di atas pohon gini? Hah? Mending di bawah noh. Di rumah opung ibu kan banyak makanan. Bugi, dengar kata makanan aja langsung dah kuping lo tajem. Gitu. Turun. Tuh kan, mau turun jadi kagak bisa. Babe bilang juga apa? Bandel sih kalau jadi kucing. Iya bentar. Babe jemput nih ke atas. Astagfirullah. Babe, cepetan datang dong. Udah gak sabar nih mau latihan silat. Wayan, udah di sini aja. Babenya kemana? Nah itu dia. Aku udah tunggu dari tadi pagi, tapi Babe gak muncul juga. Kumaha atuh? Apa Babe jangan-jangan lupa ya sama janjinya? Masa sih Babe lupa? Atau mungkin Babe lagi tugas keliling? Bisa jadi. Teman-teman. Aduh. Ih, Marta, aya naon sih kamu? Begini. Ada berita duka cita. Hah? Siapa yang meninggal, Tak? Itu Babe. Hah? Babe meninggal? Bukan. Babe belum meninggal. Maksud Marta, Babe tidak meninggal. Tak, kamu ngomongnya yang jelas dong. Maksud Marta, Babe sedang kena musibah. Musibah? Musibah apaan? Jatuh dari pohon. Kok bisa? Babe jatuh dari pohon karena mau menolong si Bugi, kucingnya opung ibu. Terus babenya gimana? Babe pun kepala luka. Dia pun tangan justru retak. Kita tengokin Babe yuk. Kemana? Mang Dudung bilang masih dirawat di puskesmas. Ya udah, kita ke sana aja. Yuk. Tapi masa kita ke sana cuma tangan kosong sih? Maksudnya gimana? Iya, maksud Nisa teh, apa enggak sebaiknya kita bawakan sesuatu buat Babe? Boleh tuh. Oh, itu. Apa dong enaknya? Bawa es krim aja. Itu sih. Nanti kamu yang habiskan duluan di jalan. Bawa buah-buahan aja. Uangnya dari mana? Bagaimana kalau kita pakai uang tabungan saja? Oh, iya ya. Misalnya kita patungan 5.000 per orang gitu. Gimana? Boleh juga. Jadi nanti 5.000 dikali 4 orang akan terkumpul 20.000 rupiah. Itu sudah. Nanti kita bisa belikan buah jeruk toh. Oke, berarti kita pulang dulu ambil uang celengan ya. Terus kumpul lagi di sini, beli buah lalu ke puskesmas. Assalamualaikum. Halo Babe. Anak-anak cakep. Emang gimana sih ceritanya, Be? Jadi gini ceritanya, Yan. Babe itu mau nolongin si Bugi, kucingnya opung ibu. Malah Babe yang jatuh. Terus kucingnya opung ibu juga jatuh? Nah itu dia, Chan. Si Bugi malah kagak kenapa-napa. Babe,
ini ada buah jeruk, biar Babe cepat sembuh. Wah, repot-repot banget, Pade. Jadi enak nih, Babe. Makasih ya. Iya, sama-sama, Babe. Ngomong-ngomong, uangnya Pade minta sama orang tua kalian ya? Tidak, Be. Kami kumpulkan dari uang tabungan. Pinter. Sekarang kita mau belajar menabung, Be. Nah iya bener begitu, Neng. Babe seneng dengernya. Iya. Babe kan janji ya mau ngajarin silat. Iya, Be. Nih, kayak gini nih. Ada deh. Ya, Babe. Babe lupa ya, masih sakit tangannya. Saking semangatnya Babe. Ada. Itu sudah. Adik-adik, saatnya untuk mencatat pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, kalau uang tabunganmu sudah terkumpul, apa yang akan kamu lakukan? Dicatat ya, kalau uang tabunganmu sudah terkumpul, apa yang akan kamu lakukan? Adik-adik, kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Adik-adik tetap belajar di rumah saja, ditemani Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra, para sahabat pelangi hanya di TVRI. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi! Selamat pagi saudara, Anda saat ini menyaksikan info terkini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, polisi menyekat pintu keluar masuk Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jadetabek untuk menerapkan kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat. Sementara polisi menjamin tidak ada penumpukan kendaraan di wilayah perbatasan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di wilayah perbatasan Jadetabek setelah pemerintah menerapkan larangan mudik mulai hari ini. Hal ini didasari karena polisi telah membentuk sejumlah pos pengamanan terpadu sebanyak 18 titik. Pelarangan mudik hanya berlaku bagi kendaraan pribadi, angkutan umum dan motor, sedangkan angkutan barang yang mengangkut bahan sembako boleh keluar masuk Jabodetabek. Beberapa titik pos pengamanan Polda Metro Jaya untuk Tangerang Kota diantaranya Lipo Karawaci, Ciledug, dan Kebun Nanas. Sementara untuk Tangerang Selatan di Puspitek dan Curug. Untuk kawasan Depok, yakni di Jalan Raya Bogor, Cibinong, dan Citayam. Sedangkan untuk Bekasi Kota, titik pos pengamanan berada di Sumber Arta, Bantar Gebang, dan Cakung. Untuk daerah Bekasi Kabupaten, yakni di Cibarusah, perbatasan Bogor Cianjur, Kedung Waringin, perbatasan Karawang, Bojong Bambu, dan Kebayoran. Sementara untuk pos pengamanan di tol berada di Tol Cikarang Barat dan Tol Bitung. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkait dengan peta penyebaran COVID-19 di berbagai penjuru dunia, Anda dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca televisi Anda menggunakan kamera smartphone. Demikian info terkini, kami akan kembali hadir 1 jam mendatang.
Hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian adat dari Riau. Tahu tidak, Riau terletak di pulau apa? Betul, Sumatera. Nah, anak-anak, saat ini Bapak akan menerangkan perbandingan senilai. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, kalau Bapak bawa satu plastik yang berisi satu buah semangka, kalau Bapak mau bawa 5 semangka, butuh berapa plastik? Nah, yang tayangan berikutnya tadi, kalau misalkan satu loyang kue berisi 8 kue, kalau 2 loyang, ada berapa kue? Yang tayangan terakhir, kalau harga 6 buah pensil Rp12.000, berapa harga 1 buah pensil? Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik untuk menjelaskan hal-hal tadi. Penasaran? Nah, baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang perbandingan senilai. Siap? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Amir mempunyai 1 buah ember. Badu mempunyai 3 buah ember. Ciko mempunyai 7 buah ember. Kalau masing-masing ember bisa diisi oleh 2 liter air, maka Amir akan mendapatkan 2 liter air, Badu akan mendapatkan 6 liter air, dan Ciko akan mendapatkan 14 liter air. Nah, jika masing-masing ember bisa menampung 4 liter air, maka Amir akan mendapatkan 4 liter air, Badu akan mendapatkan 12 liter air, dan Ciko akan mendapatkan 28 liter air. Nah, anak-anak, sudah paham belum? Oke, nah kesimpulannya dari tabel tersebut, jadi perbandingannya selalu sama, itu disebut perbandingan senilai. Ya, ingat, kalau perbandingannya selalu sama, itu disebut perbandingan senilai. Jelas anak-anak? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal perbandingan senilai dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Untuk membuat 4 buah baju dibutuhkan kain sebanyak 7 meter. Pak Arya memiliki kain sepanjang 28 meter. Berapa banyak baju yang dapat dibuat oleh Pak Arya? Informasinya, 7 meter sama dengan 4 buah baju. Langkah-langkahnya, 7 meter sama dengan 4 buah baju. Berarti 14 meter sama dengan 8 buah baju. 28 meter berarti sama dengan 16 buah baju. Nah, kesimpulannya, jadi
Dengan kain sepanjang 28 meter, Pak Arya dapat membuat baju sebanyak 16 buah. Nah, anak-anak, mudah bukan? Nah, kalian pasti bisa jawab dong soal yang tadi Bapak berikan di awal tentang semangka. Ya, kalau satu plastik satu semangka berarti pasti 5 ya. Dan seterusnya. Mudah bukan? Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Pak Ridwan dapat menyelesaikan 15 pekerjaan dalam waktu 2 hari. Berapa banyak pekerjaan yang dapat ia selesaikan dalam waktu 4 hari? Dicatat ya, Pak Ridwan dapat menyelesaikan 15 pekerjaan dalam waktu 2 hari. Berapa banyak pekerjaan yang dapat ia selesaikan dalam waktu 4 hari? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Bulan suci penuh berkah kembali tiba. Waktu yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Saksikan konser Marhaban Ya Ramadan bersama saya Dewi Gita. Bersama saya Lucky Octavian. Bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Tengku Fajri, tentunya hanya di TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk, unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh
Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari Riau. Ciri khasnya ada topi nih, ikat kepala ini, dan hiasan di bahu. Jelas ya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Coba Bapak mau tanya, kalau yang makan pizza satu loyang 4 orang, pasti akan kebagian 1/4-nya ya. Nah sekarang kalau yang makan pizzanya 8 orang, pasti lebih sedikit dong yang makannya. Jadi sedikit, makannya tidak kenyang dong. Nah sekarang, kalau kalian misalkan membersihkan kelas seorang diri, dengan membersihkan kelas dengan teman-teman satu kelas, lebih ringan mana? Pasti lebih ringan yang banyakan, yang bergotong royong. Nah ingat, gotong royong itu penting ya. Nah terakhir, kalau kalian lihat ember, bolongnya 1 dengan bolongnya 10, akan cepat habis yang mana? Betul, yang bolongnya 10 airnya pasti cepat habis. Bapak akan jelaskan hal-hal tadi dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang perbandingan berbalik nilai. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Sebuah mesin bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu 12 jam. Nah, jika 2 buah mesin, maka pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 6 jam. Jika 3 buah mesin yang sama, maka pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 4 jam. Jika 4 buah mesin yang sama, maka pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam. Nah anak-anak, bisa tidak mengambil kesimpulan? Betul, semakin banyak mesin, maka pekerjaannya pun semakin singkat. Jadi apa coba kesimpulannya anak-anak? Nah, Bapak terangkan ya. Jadi, banyak mesin pada pekerjaan pertama dikali waktu pengerjaan pertama sama dengan banyak mesin pada pekerjaan kedua dikali waktu pekerjaan kedua. Nah, anak-anak, itulah yang disebut perbandingan berbalik nilai. Jelas ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal perbandingan berbalik nilai dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Siap? Perhatikan soal berikut ini. Sebuah pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari jika dikerjakan oleh 15 orang pekerja. Karena suatu hal, setelah pekerjaan tersebut berjalan selama 8 hari, pekerjaan tersebut dihentikan selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut tetap selesai tepat waktu, berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan? Susah ya? Tenang, ini akan jadi mudah. Solusi: informasi 24 hari sama dengan 15 pekerja. Langkah-langkah: perencanaan 24 hari 15 pekerja, 8 hari 15 pekerja, 6 hari libur. Nah, 10 harinya butuh berapa pekerja? Karena berhenti selama 6 hari, maka dalam waktu 10 hari yang tersisa harus mengerjakan bobot pekerjaan 16 hari dengan jumlah pekerja 15 orang. Perhatikan, 16 hari sama dengan 15 orang. Berarti 240 hari sama dengan 1 pekerja. 10 hari 24 pekerja. Jadi pekerja tambahan sama dengan 24
dikurangi 15 sama dengan 9 pekerja. Mudah ya? Nah, kesimpulannya, jadi jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah 9 pekerja. Nah, anak-anak, mudah ya belajar perbandingan berbalik nilai bersama Pak Ridwan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sebuah miniatur bangunan memiliki tinggi 20 cm. Tinggi sebenarnya bangunan tersebut adalah 200 meter. Tentukan skala perbandingan antara tinggi miniatur dan tinggi bangunan sebenarnya. Dicatat ya, sebuah miniatur bangunan memiliki tinggi 20 cm. Tinggi sebenarnya bangunan tersebut adalah 200 meter. Tentukan skala perbandingan antara tinggi miniatur dan tinggi bangunan sebenarnya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Mari kita sama-sama sucikan hati, damaikan jiwa di bulan yang penuh barakah. Dan menemani malam hari Anda dengan lantunan syair penyejuk kalbu. Saksikan konser Ramadan Mensucikan Hati bersama saya Ali Zainal dan juga saya Marsha di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Temukan keragaman budaya Nusantara di Ragam Indonesia setiap Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mengantar berbuka puasa. Kami sajikan tausiah penyejuk hati bersama Ustadz Dasat Latif. Dari semua bulan yang ada Allah hadirkan 12, Ramadan yang paling banyak namanya. Kultum hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Tapi Anda sesat ketika Anda tidak membuka Al-Quran. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Fenomena politik yang penuh intrik, penegakan hukum yang tebang pilih, peristiwa yang menjadi polemik dan sorotan publik. Rangkuman peristiwa nasional selama sepekan kami sajikan secara mendalam. Saksikan Topik Sepekan bersama saya Dewinta Kailola. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan
untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Menanti waktu berbuka puasa. Kami isi waktu Anda sejenak dengan tayangan informatif dan obrolan penuh makna tentang Islam. Bersama ustadz-ustadz ternama. Maka kemudian syukur kita akan muncul. Jelang Beduk, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Corona, jangan ganggu aku. Ayo cuci tangan, usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat, serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari daerah Riau. Senjata khas Riau apa coba? Nah, Bapak beritahu ya, namanya tumbuk lada. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan pada skala. Nah, coba lihat. Kalian tahu miniatur kapal? Nah, bagaimana cara mengukur miniatur dengan kapal aslinya? Atau kalian sudah belajar denah? Nah, bagaimana coba menghitung jarak antara kantor pos dengan pabrik gula dari denah tadi? Nah, terakhir, kalian suka lihat peta? Di gambar tadi, ya, petanya perbandingannya 1 berbanding 32 juta. Coba hitung jarak antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa. Bingung? Tenang anak-anak, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang masalah skala. Perhatikan tabel berikut ini. Dilihat, nomor 1, jarak peta 2 cm. Jarak sebenarnya 8 km atau 800.000 cm. Maka skalanya adalah 1 berbanding 400.000. Lihat nomor 2. Jarak peta 3 cm. Jarak sebenarnya
9 meter atau sama dengan 900 cm. Jadi skalanya 1:300. Nomor 3, jarak peta 10 cm. Jarak sebenarnya 20 km atau sama dengan 2 juta cm. Jadi skalanya 1:200.000. Dan nomor 4 anak-anak, jarak peta 5 cm. Jarak sebenarnya 30 meter atau sama dengan 3000 cm. Jadi skalanya 1:600. Nah anak-anak, apa hubungan jarak peta, jarak sebenarnya, dan skala dari tabel di atas? Sudah menemukan? Ya, betul. Jadi skala adalah perbandingan antara jarak peta dan jarak sebenarnya saat satuan jaraknya sama. Ya, ingat dituliskan seperti ini. Skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Jelas anak-anak? Mudah ya? Betul. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan soal tentang masalah skala yang berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Lihat soal berikut ini. Pada denah sebidang tanah tertera skala 1:100. Jika lebar pada denah 12 cm dan selisih panjang dan lebar tanah sebenarnya adalah 3 meter, berapakah luas tanah sebenarnya? Bisa tidak jawabnya anak-anak? Baik, Bapak akan terangkan jawabnya. Solusi, informasi, skala 1:100. Lebar denah sama dengan 12 cm. Selisih panjang dan lebar sebenarnya sama dengan 3 meter. Langkah-langkahnya. Lebar sebenarnya diperoleh dengan cara skalanya sama dengan ukuran pada denah dibagi ukuran sebenarnya. Atau di sini 1:100 sama dengan 12 dibagi ukuran sebenarnya. Berarti di sini ukuran sebenarnya sama dengan 12 dibagi 1:100 atau sama dengan 12 dikali 100 dibagi 1 atau sama dengan 1200 cm atau sama dengan 12 meter. Karena selisih panjang dan lebar tanah sebenarnya adalah 3 meter, maka panjang sama dengan lebar ditambah 3 meter atau sama dengan 12 meter ditambah 3 meter atau sama dengan 15 meter. Sehingga luas tanah sebenarnya sama dengan panjang kali lebar sama dengan 15 meter dikali 12 meter sama dengan 180 meter persegi. Mudah ya anak-anak? Nah, kalau kalian sudah belajar ini, pasti bisa jawab dong soal yang tadi. Masalah miniatur, masalah denah, dan masalah skala pada peta. Jelas ya? Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Pak Tano harus menyelesaikan pemasangan keramik di sebuah rumah dengan luas lantai 20 meter persegi. Jika dilakukan sendiri, ia mampu menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 5 hari. Jika dilakukan oleh 2 orang, berapa hari mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut? Dicatat ya.
Pak Tano harus menyelesaikan pemasangan keramik di sebuah rumah dengan luas lantai 20 meter persegi. Jika dilakukan sendiri, ia mampu menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 5 hari. Jika dilakukan oleh 2 orang, berapa hari mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi! teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan menyaksikan tayangan tentang situs Batu Berak, jejak pemujaan dan permukiman di Lampung Barat. Lampung Barat merupakan salah satu wilayah bagian Provinsi Lampung yang terkenal memiliki kekayaan akan wisata alamnya yang indah. Tak hanya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, tetapi juga terdapat peninggalan purbakala berupa situs peninggalan zaman prasejarah yang banyak tersebar di Kabupaten Lampung Barat. Salah satunya adalah situs megalitik Batu Berak. Situs ini dapat dicapai dengan perjalanan darat, yakni dengan kendaraan roda 4 dan 2. Situs Purbakala Batu Berak secara administratif berada di Pekon Purajaya, Kecamatan Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Situs Purbakala ini pertama kali ditemukan pada tahun 1951 oleh rombongan transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional atau BRN. Selang beberapa tahun setelah ditemukan, pada tahun 1980, penelitian pertama dimulai oleh Profesor Dr. Haris Sukendar, seorang arkeolog dari Jakarta. Kompleks situs Purbakala Batu Berak ini berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Sesungguhnya tinggalan arkeologis yang ada di muka bumi ini itu sebetulnya adalah mencerminkan pola pikir dari manusia, masa lalu manusia pendukungnya, bagaimana kita berada di situ. Seperti kita ketahui, tinggalan arkeologis di sini itu ada
beberapa dari situs Batu Berak, situs Batu Jagur, Batu Tameng, Telaga Mukmin, situs Batu Jaya ya dan lain sebagainya. Nah, riwayat penelitiannya ini pernah dicatat oleh seorang arkeolog dari Belanda namanya Van der Hoop di dalam disertasinya beliau yang diterbitkan pada tahun 1932 yang berjudul Megalithic Remains in South Sumatra, menyebutkan tentang skala berak di daerah Lampung sini. Kemudian pada tahun 51 baru muncul ada gerakan Badan Rekonstruksi Nasional ya, ketika membuka lahan itu ke transmigrasi baru bermuncullah penemuan-penemuan seperti batu-batu yang bersebaran gitu ya, yang ternyata adalah menhir ataupun dolmen. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Menyajikan video musik lagu-lagu pop bernuansa Islami dan informasi menarik lainnya tentang Muslim. Obrolan santai bersama artis, musisi Muslim Amerika dan Indonesia. Dipandu oleh Oliver Prasetyo dan Rifan Dwi Hastono. Border Crossings Ramadan, Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Mengisi waktu Anda dalam menjalankan ibadah puasa, kami suguhkan kisah diaspora Muslim dari berbagai etnis bangsa. Jejak diaspora Muslim. Menyajikan info komunitas, masjid, makanan halal dan budaya Islam, hingga gaya hidup keluarga Muslim saat Ramadan dalam suasana COVID-19. Jejak diaspora Muslim, Sabtu dan Minggu, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kita harus bersyukur. Menanti waktu berbuka puasa. Kami isi waktu Anda sejenak dengan tayangan informatif dan obrolan penuh makna tentang Islam. Bersama ustadz-ustadz ternama. Maka kemudian syukur kita akan muncul. Jelang Beduk, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kemudian situs ini telah melalui pemugaran selama 4 tahap yang dimulai pada tahun 1984 hingga 1989. Pada tahun 1989, kompleks situs megalitik Batu Berak mulai dibuka untuk umum, baik untuk wisata maupun untuk keperluan penelitian. Nah, apa saja tinggalan ada yang ada di sana? Itu antaranya adalah situs Batu Berak yang besar ya. Di situ ada dolmen, menhir, ada batu umpak. Ya, dia memanjang antara tenggara dan barat laut teratur tadi, dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung ya. Jadi kalau di sebelah utaranya Bukit Abung, di sebelah selatannya itu Bukit Asahan, di sebelah barat Bukit Rigis, dan di sebelah timur itu Bukit Begelung. Kemudian ada lagi situs Batu Jagur. Nah, Batu Jagur ini dia ada di bukit dan permukaan rata ya, terdapat menhir. Kemudian Batu Tameng. Batu Tameng ini juga terletaknya juga di bukit. Nah, Batu Tameng ini merupakan satu ada dolmen dan menhir. Nah, dahulu katanya di situ ada satu meja yang kemudian di atas itu ada batu bulat.
ya, seperti tameng, sehingga disebutnya batu tameng gitu di situ. Tapi ketika saya ke sana pun pada tahun 2006 itu sudah tidak ada gitu. Tapi sesungguhnya ceritanya seperti itu. Kenapa disebut batu tameng? Nah, di sini juga ditemukan juga fragmen tembikar dan keramik tadi, dan ada batu umpak juga. Kemudian Telaga Mukmin. Jadi monolit besar, ada satu dolmen besar dan ada yang kecil-kecil. Nah, ini juga terletak di lereng Bukit Asahan. Terus di situ juga ada keramik dan tembikarnya di situ juga. Nah, terus ada Telaga Jernih ya sebagai sumber air. Jadi tidak heran disebutnya menjadi Telaga Mukmin. Kemudian juga ada situs Batu Jaya. Ini juga lagi ada kompleks megalitik yang besar sekali. Itu ukurannya sampai 220 kali 180 kali 75 cm. Jadi itu besar sekali, jadi hampir 3 meter ya. Kemudian ukuran umpaknya juga besar ya, 85 kali 75 cm. Nah, umpak-umpak ini juga membuktikan bahwa itu mungkin sebagai tempat tiang ya di situ. Tiang yang menunjukkan bahwa ada satu mungkin tiang-tiang rumah, jadi seperti pemukiman dahulunya di situ. Nah, di sini adalah situs yang menggambarkan satu tatanan yang banyak dominan dari dolmen dan sebaran-sebaran menhir yang ada di sana. Gunung-gunung dan lembah bukit ini di dalam peninggalan megalitik itu juga terkait dengan latar belakang religi yang mereka anut. Jadi daerah gunung bukit itu adalah daerah yang suci. Jadi kalau ada orang yang mati, penghormatan terhadap leluhur itu adalah dia akan pergi dan bersemayam di puncak-puncak bukit itu. Jadi dengan mereka bertinggal tempat di situ, itu menunjukkan bahwa memang mereka memilih tempat yang suci untuk itu di situ. Jadi mungkin pada awalnya penduduk ini juga mulai ada satu yang disebut primus inter pares ya. Primus inter pares ini adalah pemilihan satu kepala suku. Jadi pilihlah yang memang terbaik di antara masyarakat di situ. Jadi yang paling kuat, yang paling bisa mengayomi, yang mungkin juga yang paling bisa yang paling kaya tanda kutip gitu di situ, dan itu akan yang dipilih menjadi pemimpin. Nah, itu satu. Yang kedua, kalaupun nanti pemimpin ini meninggal, itu juga akan dibuatkan menhir lagi di situ. Nah, tata cara penghormatan itu ya, itu sampai kepada leluhurnya itu di situ, dibuatkan menhir dan dibuatkan juga ada dolmen tadi. Nah, dolmen ini juga sebagai meja saji. Di dalam penelitian itu ternyata daerah-daerah seperti Batu Berak, Batu Jaya dan lain sebagainya itu juga ternyata ada semacam dikelilingi oleh parit ya, parit yang dalam gitu. Bahkan penggalian parit ini memotong dari bentang lahan yang ada gitu di situ. Jadi memang terbukti bahwa itu dilindungi. Jadi kalau itu adalah satu komunitas gitu ya misalnya. Jadi di sini ada Batu Berak khusus sendiri, dia membuat dengan sebaran yang sedemikian yang berjajar misalnya. Dia ada di dalam ternyata itu ada batas, katakanlah sebagai bentengnya, tapi dengan sungai yang dalam, dengan bukit yang dalam itu. Itu cara mereka membatasi diri dengan yang lainnya, mungkin juga untuk perlindungan juga untuk binatang buas, dan mungkin juga tidak bisa musuh sembarangan masuk. Kita belum punya tanggal yang pasti secara absolut ya, bahwa ini sudah didating di abad sekian. Tetapi kalau di dalam perkerangkaan prasejarah yang namanya megalitik itu berada di antara abad 2500 sampai 500 sebelum Masehi. Di dalam perkerangkaan tadi yang disebut juga oleh peneliti Belanda dari von Heine-Gelderen juga menyatakan bahwa gelombang masuknya kebudayaan megalitik ini itu dibawa oleh orang-orang Austronesia. Nah, itu masuk ke sini, itu gelombang tuanya adalah dengan dia membangun satu bangunan tadi, bangunan yang namanya menhir dan dolmen. Nah, gelombang berikutnya lagi itu dia ditandai dengan pembuatan bilik-bilik batu dan peti batu. Nah, jadi apa fungsi dari tiang-tiang tadi itu adalah dia berfungsi sebagai pemujaan tadi ya, pemujaan untuk melakukan satu upacara. Ini upacara upacara kepada leluhurnya, terus upacara
supaya hasil panennya banyak, kemudian supaya tidak terjadi bencana alam, kemudian juga supaya minta tanahnya subur sehingga hasil panennya bisa melimpah itu di situ. Di situ juga terbukti di beberapa tempat itu ada batu bergores. Batu bergores itu juga untuk mengasah benda tajam seperti tombak ataupun mata panah itu ya di situ untuk mengasah itu. Jadi ini sebelum dilakukan perburuan misalnya, nah mereka melakukan upacara itu dulu di situ, setelah itu melakukan ritual itu. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Ada banyak instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan untuk Anda berinvestasi di tahun ini. Tetapi yang paling menarik adalah pastinya properti. Bagaimana caranya Anda bisa memiliki bisnis properti dengan cara yang mudah, murah, aman, punya keuntungan besar bahkan tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar. Saksikan Bicara Bisnis bersama dengan saya Natalia Haman, Bapak Tumde Semwaringin, Bapak Riko, setiap Sabtu pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kebudayaan menjadi simbol kemajuan suatu bangsa. Beragam kisah dalam menjaga eksistensi budaya tertuang dalam kisah penuh pesan moral dan nilai-nilai luhur. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Menanti waktu berbuka puasa. Kami isi waktu Anda sejenak dengan tayangan informatif dan obrolan penuh makna tentang Islam. Bersama ustadz-ustadz ternama. Maka kemudian syukur kita akan muncul. Jelang Beduk, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Situs batu bara pertama kali ditemukan pada tahun 1951 oleh rombongan transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional. Kemudian pada tahun 1980 dilakukan penelitian ya secara intensif oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang menyimpulkan bahwa situs batu bara adalah tempat pemujaan. Kemudian pada tahun 1984 sampai dengan
1989 melalui 3 tahap dilakukan konsolidasi terhadap tinggalan-tinggalan yang ada di dalam situs Batu Berak. Kemudian pada tahun 2004 situs Batu Berak itu ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah dilihat dari penelitian geologi dan geomorfologi itu ternyata adalah dari singkapan batuan yang memang sudah terjajar seperti itu, di mana ada batuan yang tadi ya kekar tiang dan juga slabstone yang lebar-lebar tadi, yang besar-besar tadi di situ. Di situ mereka membangun dan mereka membuat berkreasi di situ. Kemudian mengapa mereka mendirikan situs di situ? Ya karena mereka tersedia bahannya di situ, tersedia bahannya di sini. Itu yang membuat ini menjadi ciri yang khas ya, menjadi ciri yang khas dari Lampung ini. Pelestarian Cagar Budaya juga melakukan pemeliharaan secara periodik, menempatkan 6 juru pelihara, kemudian juga melakukan penataan kembali terhadap tinggalan-tinggalan yang ada di Batu Berak. Diharapkan bahwa dengan 6 juru pelihara ini di situs Batu Berak selalu terpelihara dan tertata dengan baik. Untuk situs megalitik Batu Berak sekarang ini mulai dikenal. Untuk jumlah kunjungan itu secara bertahap meningkat, rata-rata antara 2.000 sampai dengan 2.500 orang per bulan. Kesan mereka cukup bagus, artinya mereka begitu kagum dengan apa yang ada di situs megalitik Batu Berak ini, baik itu jenis-jenis tinggalannya, lingkungannya yang begitu asri, terawat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, dalam rangka turut melakukan pelestarian, pengembangan dan juga pemanfaatan cagar budaya di situs megalitik Batu Berak, bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang peduli akan concern dengan cagar budaya, melakukan kegiatan pentas budaya di situs megalitik Batu Berak ini. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan merekomendasikan kepada seluruh insan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, terutama guru dan juga siswa-siswi, untuk dapat melakukan lawatan cagar budaya di situs megalitik Batu Berak ini, agar mereka ke depan merasa memiliki kepedulian terhadap situs megalitik Batu Berak yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini. Sebelum pembubaran itu memang ditemukan semua masyarakat dibikin kebun gitu. Nah, ketemukanlah peninggalan sejarah berbekala gitu. Nah, waktu itu ada penelitian dari arkeologi Jawa Barat dari Bandung pada tahun 80 sampai 85, seperti Batu Tameng, Batu Jagur, Telaga Mumin, Batu Jaya, dan Air Ringki. Situs Batu Berak merupakan salah satu jejak sejarah peradaban dan budaya. Pada masa sekarang, baik situs Batu Berak ataupun situs megalitik lainnya di Indonesia dapat berfungsi sebagai sumber kreativitas, semangat, dan inspirasi yang memiliki manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dah teman-teman, sudah menyimak tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Menurutmu upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan wisata alam sebagai wisata andalan suatu daerah? 2. Jika kamu adalah pemimpin di suatu daerah yang memiliki banyak situs bersejarah, apakah yang akan kamu lakukan
untuk melestarikan situs-situs tersebut? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Betapa luhurnya warisan bangsa. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Jagar budaya kita penuh